Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Daria Magdania dari Prodi Teknik Informatika kelas A dengan NIM 2305120433. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah internet yang mulai berkembang di dunia hingga di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari internet itu sendiri. Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan antar perangkat. Internet memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dimulai dari pengembangan awal hingga perkembangannya menjadi jaringan global yang kita kenal sekarang. Melalui internet, setiap orang dapat mencari informasi, berkomunikasi melalui pesan teks atau panggilan video, kemudian berbagi konten, melakukan transaksi bisnis, dan bahkan mengakses layanan hiburan. Internet telah mengubah cara kita bekerja, belajar, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari secara keseluruhan. Kemudian terdapat tujuan terciptanya internet. Jaringan internet digunakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang ada di daerah vital untuk mengatasi serangan nuklir. Kemudian, jaringan internet juga mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Dan apabila sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak. Selanjutnya ada sejarah internet yang ada di dunia. Dimulai pada tahun 1969, DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency membentuk riset penelitian yang disebut sebagai ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Adalah proyek pertama yang secara efektif menciptakan jaringan komputer terdistribusi. Kemudian pada tahun 1980, internet mulai digunakan secara terbatas. Jadi, hanya menghubungkan beberapa kampus terkenal di Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 1982, protokol standar TCP atau Transmission Control Protocol atau IP atau Internet Protocol mulai diaplikasikan ke publik. Protokol ini memungkinkan jaringan-jaringan komputer berbeda untuk saling berkomunikasi, sehingga membantu dalam pengembangan internet yang lebih luas. Selanjutnya, pada tahun 1984, sistem nama domain DNS baru diperkenalkan untuk menggantikan sistem alamat numerik atau IP address yang sebelumnya digunakan. DNS memudahkan pengguna dengan menggunakan nama yang mudah diingat untuk mengidentifikasi alamat IP komputer di jaringan. Sistem ini membantu dalam memetakan nama domain ke alamat IP dan memungkinkan internet untuk berkembang lebih cepat dan lebih terstruktur. Dan pada tahun 1986, NSFNet atau National Science Foundation Network didirikan sebagai pengganti ARPANET. NSFNet membantu dalam menghubungkan jaringan di beberapa negara, memperluas jaringan internet ke seluruh dunia. Selanjutnya, pada tahun 1990, WWW diciptakan oleh tim Berners-Lee di CERN. Pada tahun 1990 ini, layanan berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai World Wide Web atau WWW mulai dikembangkan oleh CERN. WWW memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi melalui halaman web yang interaktif. Dan pada tahun 1993, Inter-NIC didirikan untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Hal ini karena muncul aturan nama domain dan alamat IP berupa simbol numerik dan format tertentu sebagai pengenal sistem komputer. Kemudian, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai ARPANET. ARPANET adalah jaringan komputer pertama yang menggunakan protokol TCP atau IP. Tujuan utamanya adalah untuk menghubungkan universitas dan laboratorium penelitian. Pada awalnya, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs, yaitu ada 4 universitas yang terhubung. Yang pertama ada Stanford University of California, kemudian Research Institute, dan University of Utah, dan ada Santa Barbara. Yang mana mereka membuat jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum dikenalkan ke publik pada Oktober tahun 1972. Namun, karena banyaknya permintaan untuk mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ARPANET sendiri yang lebih
berfokus mengurus non-militer. Dan yang kedua ada Milnet, yang lebih fokus mengurus militer. Selanjutnya ada TCP atau IP. Finserv dan Bob Kahn mengembangkan protokol TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol yang menjadi dasar dari komunikasi data di internet. Hal ini dikenal sebagai protokol TCP atau IP. Protokol ini memungkinkan jaringan-jaringan komputer berbeda untuk saling berkomunikasi, sehingga membantu dalam pengembangan internet yang lebih luas. Selanjutnya ada NSFNet atau National Science Foundation Network sebagai pengganti dari ARPANET. NSFNet ini membantu dalam menghubungkan jaringan di beberapa negara dan jaringan yang lebih besar dan lebih cepat yang menghubungkan universitas dan institusi penelitian di seluruh Amerika Serikat. Selanjutnya ada WWW atau World Wide Web, diciptakan pada tahun 1989 oleh Tim Berners-Lee di CERN. WWW menggunakan protokol HTTP untuk berbagi informasi dan dokumen di internet. Hal ini adalah sistem yang memungkinkan pengaksesan dokumen dan informasi melalui hyperlink di web. Kemudian terdapat Inter-NIC. Pada tahun 1993, Inter-NIC didirikan untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Ini karena muncul aturan nama domain dan alamat IP berupa simbol numerik dan format tertentu sebagai pengenal sistem komputer. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sejarah internet yang mulai berkembang di Indonesia. Dimulai pada tahun 1990-an, perkenalan internet melalui jaringan penelitian di universitas dan lembaga penelitian. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan Paguyuban Network. Kemudian, pada tahun 1994, peluncuran jaringan internet komersial pertama di Indonesia oleh PT Telkom. Dan pada tahun 1995, perkembangan situs web pertama di Indonesia seperti kompas.com dan tempo.com. Selanjutnya, pada tahun 1998, pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia semakin pesat, didorong oleh kemajuan teknologi dan infrastruktur. Kemudian, perkembangan terakhir adalah tren ke arah ke e-commerce dan warung internet. Kemudian terdapat legendaris tercatat dalam sejarah internet di Indonesia. Yang pertama ada Bapak RMS Ibrahim Adi Sumarta, kemudian Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subakti, Firman Siregar, Adi Idrianto, Onowe Purbo. Mereka merupakan beberapa nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia, yaitu pada tahun 1992 hingga 1994. Setiap personal sudah mengkontribusi keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Kemudian, terdapat penyedia internet di Indonesia pada era 1994. Yang pertama, terdapat Internet Service Provider atau ISP. LPKNet atau penyedia internet yang pertama kali di Indonesia yang secara resmi berdiri, beroperasi pada tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomando secara penuh oleh Sanjaya. Kemudian yang kedua ada Indonet, penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Untuk dapat terhubung ke internet waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Selanjutnya, peningkatan jaringan internet di Indonesia. Yang pertama ada kabel bawah laut. Perluasan jaringan kabel bawah laut meningkatkan konektivitas internet Indonesia dengan negara lain. Kemudian yang kedua ada jaringan domestik. Peningkatan kapasitas jaringan domestik melalui pembangunan infrastruktur, serat optik, dan pengembangan jaringan. Kemudian ada nirkabel. Peningkatan akses internet melalui jaringan nirkabel seperti Wi-Fi dan jaringan 4G hingga 5G. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari internet. Yang pertama, internet memudahkan akses informasi. Internet memungkinkan kita untuk mengakses berbagai informasi dari seluruh dunia dengan cepat. Hal ini termasuk berita terbaru, artikel, penelitian, dan materi pendidikan.
Kemudian yang kedua, memudahkan komunikasi. Memudahkan komunikasi melalui email, pesan instan, dan video call. Hal ini membantu orang tetap terhubung dengan keluarga, teman, dan rekan kerja di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, dapat memudahkan edukasi. Ada banyak sumber daya pendidikan online seperti kursus, tutorial, dan e-book yang dapat membantu dalam belajar serta pengembangan keterampilan baru. Kemudian yang keempat ada mempermudah pembelian dan penjualan barang dan jasa secara online atau e-commerce. Mempermudah pembelian ini memberikan akses ke berbagai produk dan layanan yang mungkin tidak tersedia secara lokal. Dan yang kelima ada menawarkan berbagai bentuk hiburan seperti film, musik, game, dan media sosial yang memungkinkan pengguna untuk bersantai dan menikmati waktu luang. Selanjutnya ada internet dapat mendukung pekerjaan jarak jauh. Hal ini memungkinkan kita untuk berbisnis dan beroperasi secara online, memperluas pasar, dan berinteraksi dengan pelanggan. Selanjutnya, internet juga mendorong inovasi dan teknologi serta pengembangan aplikasi yang dapat meningkatkan berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.